Hai, episode kali ini aku mau cerita tentang si anak bungsu. Tentang si paling kecil di rumah yang ternyata diam-diam menyaksikan bagaimana keluarganya perlahan hancur. Sebagai anak bungsu, seringkali dianggap paling tidak tahu apa-apa, paling polos, paling tidak mengerti masalah orang dewasa. Padahal justru karena kita paling kecil, kita melihat semuanya. Kita melihat bagaimana nada suara yang mulai berubah. Kita melihat tatapan yang sudah tidak lagi sama. Kita mendengar pintu dibanting, suara tangis yang ditahan. Bahkan, percakapan yang mulai berhenti ketika kita masuk ke dalam ruangan. Anak bungsu sering jadi penonton setia dari konflik keluarga. Saat kakak melawan, saat orang tua saling menyalahkan, hingga saat rumah yang dulu hangat perlahan terasa seperti medan perang. Dan yang paling melelahkan adalah ketika kita sering jadi penenang. Ketika ibu menangis, kita yang coba untuk memeluk. Ketika ayah diam, kita yang coba mencairkan suasana. Ketika kakak pergi dengan amarah, kita yang tinggal di rumah yang sunyi. Kita kecil, tapi dipaksa kuat. Kadang, kita bertanya dalam hati, kenapa harus aku yang melihat semua ini? Lelah menjaga diri agar tidak ikut hancur. Lelah menyimpan tangis supaya tidak menambah beban. Dan lelah pura-pura baik-baik saja di luar rumah. Di luar, kita mungkin terlihat biasa saja. Bahkan mungkin ceria. Tapi coba di rumah. Kita mencoba untuk memungut serpihan suasana. Mencoba untuk merakit ulang rasa aman yang sudah pecah. Kadang, kita merasa sendirian. Dan kita tidak punya tempat untuk benar-benar bersandar. Anak bungsu sering jadi tempat sandar semua orang, tapi jarang punya bahu untuk bersandar balik. Dan itu sangat melelahkan. Jadi, kalau kamu anak bungsu yang sedang berada di situasi ini, aku ingin kamu tahu satu hal, bahwa kamu tidak bertanggung jawab atas hancurnya keluargamu. Kamu tidak salah karena tidak bisa memperbaiki semuanya. Kamu juga tidak gagal hanya karena rumahmu tidak lagi utuh. Kamu hanyalah anak yang sedang berusaha bertahan di tengah badainya orang dewasa. Gak apa-apa kok kalau kamu lelah. Gak apa-apa kok kalau kamu menangis. Kamu gak harus jadi penyelamat. Kamu juga gak harus selalu menjadi yang paling kuat. Kamu berhak bahagia. Berhak mencintai tanpa trauma. Berhak membangun rumah yang lebih hangat dari yang pernah kamu rasakan. Dan untuk kamu, si bungsu yang sedang lelah, tarik napas perlahan, dan kamu tidak sendirian. Terima kasih ya, sudah bertahan sejauh ini.